Kali ini kita akan bedah satu malam yang benar-benar krusial dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah peristiwa yang jadi titik awal turunnya pedoman bagi miliaran orang di seluruh dunia. Yap, ini adalah kisah tentang Nuzulul Quran. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya luar biasa. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di satu malam yang sunyi di bulan Ramadan lebih dari 14 abad yang lalu yang dampaknya masih kita rasakan sampai detik ini? Gampangnya gini, inilah yang disebut Nuzulul Quran. Ini bukan cuma tentang sebuah kitab yang turun dari langit ya, tapi ini adalah momen sakral, momen di mana wahyu pertama dari Allah disampaikan melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Bisa dibilang, ini adalah awal dari segalanya. Sekarang, yuk kita coba time travel balik ke momen itu. Kita akan pergi ke sebuah gua kecil di luar kota Mekah, tempat semua ini berawal. Coba deh, bayangin suasananya. Gua Hira, malam tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad yang waktu itu usianya 40 tahun lagi menyendiri, merenung jauh dari keramaian kota. Nah, di tengah keheningan total inilah seorang tamu yang sangat istimewa datang. Dan yang terjadi selanjutnya, ini benar-benar di luar nalar. Malaikat Jibril datang, bukan buat ngobrol, tapi langsung memeluk Nabi dengan sangat erat. Bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Katanya, setiap pelukan itu rasanya kuat banget, seolah-olah lagi mempersiapkan Nabi untuk menerima sesuatu yang maha dahsyat. Nah, setelah pelukan yang ketiga, malaikat Jibril mengucapkan satu kata perintah yang mengguncang, Iqra, artinya bacalah. Satu kata ini jadi kata pertama dari wahyu yang bakal mengubah dunia. Respon Nabi Muhammad di sini menunjukkan betapa manusiawinya beliau. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Beliau kan seorang ummi, artinya nggak bisa baca dan tulis. Justru jawaban yang jujur ini malah makin nunjukin keajaiban dari peristiwa yang lagi terjadi. Setelah dialog singkat itu, akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan dengan turunnya ayat-ayat inilah, kenabian Muhammad SAW resmi dimulai. Dan Al-Quran pun mulai diturunkan ke bumi. Tapi, tunggu dulu. Al-Quran itu nggak turun sekaligus semuanya pada malam itu loh. Prosesnya jauh lebih panjang dan penuh dengan hikmah. Jadi, total proses turunnya Al-Quran itu makan waktu kurang lebih 23 tahun. Bukan dalam semalam, bukan setahun, tapi lebih dari 2 dekade. Lama ya? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan, kenapa ya butuh waktu selama itu buat menyampaikannya secara utuh? Kenapa nggak langsung aja gitu satu kitab tebal? Ternyata ada kebijaksanaan yang super mendalam di baliknya. Oke, ini nih beberapa alasannya dan ini keren banget. Pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat. Bayangin deh, pas lagi susah-susahnya, lagi ditindas, tiba-tiba turun ayat yang ngasih semangat. Itu kan kayak suntikan moral yang luar biasa. Kedua, biar gampang dihafal dan dipahami. Ayat turun dikit-dikit jadi bisa meresap sempurna. Ketiga, Al-Quran itu jadi semacam jawaban real time atas berbagai masalah dan tantangan yang muncul saat itu. Dan yang terakhir, ini jenius banget. Cara ini justru membuktikan kalau Al-Quran itu bukan karangan manusia. Gimana coba? Sebuah teks yang diturunkan selama 23 tahun, tapi isinya konsisten, nggak ada kontradiksi sama sekali. Luar biasa. Sekarang, kita balik lagi ke kata pertama tadi, Iqra. Karena kata yang satu ini, maknanya dalam banget. Coba deh kita renungkan bareng-bareng, perintah pertama dari Tuhan dalam risalah terakhir untuk umat manusia, itu bukan sembahlah, bukan berpuasalah, tapi bacalah. Ini seakan-akan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah fondasi dari segalanya dalam ajaran ini. Dan membaca di sini tuh artinya luas banget ya, bukan cuma membaca teks secara harfiah. Tentu, yang utama adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi juga membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Membaca kondisi sosial di sekitar kita, peka sama lingkungan, dan yang gak kalah penting, membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di alam semesta. Semuanya itu adalah bagian dari Iqra. Terus apa artinya semua ini buat kita yang hidup sekarang, di zaman modern ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil buat kehidupan sehari-hari? Oke, paling nggak ada 3 pelajaran praktis yang bisa langsung kita bawa pulang. Pertama, sama kayak ayat pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu, kita diajarin buat mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik, karena Allah.
Kedua, semangat buat nggak pernah berhenti belajar dan jangan gampang nyerah. Dan yang ketiga, tentu saja menjadikan Al-Quran itu bukan cuma pajangan atau bacaan pas acara tertentu, tapi benar-benar jadi pedoman hidup kita. Hadis ini seolah merangkum semuanya dengan sempurna. Gelar terbaik itu ternyata bukan buat yang paling kaya atau yang paling berkuasa, tapi buat mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau berbagi ilmunya ke orang lain. Penekanannya lagi-lagi soal ilmu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Kalau perintah pertama yang turun adalah baca, kira-kira apa ya yang perlu kita baca hari ini? Entah itu buku, situasi, atau bahkan diri kita sendiri, supaya kita bisa jadi versi diri yang lebih baik lagi besok. Terima kasih sudah menyimak.